Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Channel. Yes or not. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abah Warkop di mana saja Anda berada, salam keimanan dan salam kebangsaan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengomentari sebuah video yang viral dalam beberapa hari terakhir ini di media sosial, dan katanya isi video itu membuat suatu kontroversi yang sangat besar, terutama di kalangan umat Islam di Republik ini. Yakni sebuah video ceramah agama yang disampaikan oleh yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Buya Sakur Yasin MA dalam sebuah acara moderasi beragama. Demikianlah temanya pada acara itu. Memang tidaklah pantas saya mengomentari isi ceramah yang disampaikan oleh Pak Kiai, karena memang dilihat dari kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Buya Sakur, adalah seorang ulama. Saya berani mengatakan ulama karena memang pengetahuan kedalaman ilmu beliau tentang ajaran agama kita, serta bahkan saya berempati dengan perangai beliau. Jadi saya pribadi menyatakan beliau adalah seorang ulama yang dimiliki oleh bangsa ini. Tidaklah pantas yang dimaksud dengan saya adalah ilmu pengetahuan pribadi kami tidak seberapa dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Kiai dalam melakukan kajian-kajian nilai-nilai keagamaan yang mendalam seperti yang disampaikan dalam isi ceramah pada acara tersebut. Dan yang kedua, sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi dan seorang ulama, saya berkewajiban sebagaimana pesan orang tua saya, guru-guru saya, marilah kita menghargai dan menghormati para ulama kita. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Oleh sebab itu kita sebagai umat harus menghormati, beretika dan berakhlak terhadap para ulama. Namun dalam kesempatan ini saya memohon maaf sekaligus memohon izin kepada Pak Kiai bahwa apa yang disampaikan beliau di dalam pertemuan itu, dalam ceramah beliau itu sangatlah mengguncangkan hati, mengguncangkan pemahaman-pemahaman keimanan dan akidah kita selama ini. Karena memang ada beberapa poin yang beliau sampaikan itu berada pada wilayah keimanan dan akidah. Oleh sebab itu, atas dasar pengetahuan yang sempit tentang kedalaman agama, maka saya mencoba secara pribadi mencari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu melalui guru-guru saya, guru-guru kita semua umat Islam di Republik ini, yakni kepada ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang memiliki pengetahuan yang sepadam, pengetahuan yang dalam tentang agama. Seperti saya contohkan Al-Mukarram
Pak Ustadz Adi Hidayat, Al-Mukarram, Gus Baha, dan ulama-ulama NU lainnya. Saya mencari semua. Saya putar, saya mencari di berbagai konten. Dan alhamdulillah saya mendapatkan konten-konten mereka tentang apa yang nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Buya Syakur. Saat itu hati saya menjadi tenang atas penjelasan-penjelasan mereka yang sangat luar biasa. Terlebih penjelasan mereka sangat detail dengan menggunakan nas-nas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Memang sahabat Aba Warkop, agama kita, agama Islam, kedalaman ilmunya begitu tinggi. Dan ilmu pengetahuan dalam Islam, nilai-nilai keyakinan dalam Islam, itu berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Di mana kedua kitab yang kita agungkan ini punya metode untuk menafsirkan. Sehingga kita yang awam, yang tidak memiliki ilmu, bagaimana menafsirkan sebuah ayat, bagaimana menafsirkan sebuah hadis, ya pastilah akan membuat kita bingung ketika kita bertemu dengan suatu tafsiran yang disampaikan oleh Pak Buya Syakur Yasin yang saya hormati. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yakni apa yang disampaikan oleh Buya Yasin. Itu adalah kita umat Islam tidak membuat kita terpecah belah. Apalagi kita saling menyalahkan, saling menghasut. Namun berilah pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada umat melalui tafsiran Al-Quran dan Hadis dengan ilmu pengetahuan. Karena memang yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin adalah suatu, saya menganggap itu adalah suatu terjemahan pemahaman beliau, namun sangat sedikit melakukan tafsiran yang dalam, tapi lebih banyak menggunakan rasionalitas atau logika. Ya memang agama itu harus memiliki unsur rasionalitas. Kita sepakat itu Pak Buya. Karena rasionalitas sebuah agama itu akan memperkuat sebuah keyakinan. Namun dalam menafsirkan apa yang dicontohkan oleh Pak Buya dalam catatan Aba Warkop, kalau tidak salah ada kurang lebih 10 sampai dengan 12 poin yang sungguh bombastis, kalau istilah saya gunakan. Itu tidak sekedar untuk diterjemahkan dengan akal atau logika, namun alangkah bijak Pak Kiai yang memiliki pengetahuan yang dalam memberikan tafsirannya berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis untuk mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Buya. Saya mengambil satu contoh, satu ceramah pernyataan Pak Buya tentang sebuah pertanyaan. Apakah agama Siti Hadijah, istri Rasulullah pertama, wanita pertama yang masuk Islam, wanita suci? Beliau bertanya pada Flur pada saat itu, pada jemaah pada saat itu, apakah agama Siti Hadijah? Tanpa menunggu jawaban, beliau melakukan pernyataan bahwa Siti Hadijah adalah seorang perempuan yang tidak mau dimadu. Itu satu. Kemudian beliau juga membuat satu pernyataan. Agama yang bisa berpoligami adalah A, B, C. Dan agama apa yang tidak bisa berpoligami? Ini kan kita bermain logika.
pertanyaan apakah agama Siti Hadijah itu mengguncangkan perasaan umat. Istri Rasulullah, junjungan yang kita sangat cintai dan kita hormati. Rasul yang maha agung dan maha suci. Itu poin pertama. Pak Buya bermain pada wilayah logika dan rasionalitas. Mungkin penjelasan tafsiran dilihat dari Nas, Pak Buya lebih paham. Dan alhamdulillah kami mendapat penjelasan dari ustadz-ustadz seperti yang kami sebutkan tadi. Al-Mukarram, Adi Hidayat. Saya juga membuka video Pak Gus Baha dan Kiai-Kiai NU. Alhamdulillah jernih, tenang hati ini. Kemudian yang kedua, pernyataan beliau tentang kalimat tauhid la ilaha illallah yang beliau padankan dengan kalimat persatuan dan kesatuan. Dua hal secara logika yang sangat berbeda. Beliau coba mengutarakan sebuah hadis bahwa barang siapa di akhir hidupnya, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Dan ini satu keyakinan yang mendalam, yang diyakini, dipercayai oleh umat Islam di seluruh dunia. Menurut Pak Buya ada tafsiran lain, ya ini tafsiran yang beliau sandingkan dengan kalimat persatuan. Nabi kita menjamin orang yang menjaga persatuan masuk surga. Ini dua hal yang sangat berbeda Pak Kiai. Kalau kita mencoba menggunakan logika. Sekali lagi saya tidak memahami secara nas. Dan alhamdulillah sudah mendapat pencerahan dari ustadz-ustadz guru-guru kita yang ada di Republik ini. Kemudian yang ketiga, saya mengambil 3 contoh saja. Yang ketiga, tentang bagaimana Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah, orang mulia, matinya menurut Pak Kiai luar biasa. Padahal saya secara pribadi banyak membaca riwayat-riwayat tentang sahabat Nabi termasuk Siti Fatimah, anak Nabi dan istri-istri Nabi. Tidak pernah saya temukan hal-hal riwayat seperti itu. Tapi itulah keterbatasan. Namun ceramah yang disampaikan itu sangat-sangat bagi saya, bagi kita umat, memang hal yang baru mungkin, tapi sangat menyakiti. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai sesama umat muslim, sekali lagi, marilah kita respon ceramah Pak Kiai Haji Buya Sakur itu dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang besar, dan kita yakin dan aku yakin tentang keyakinan dan kebenaran dan ketinggian agama kita, agama Islam. Yang keempat, Pak Kiai, ketika kita menggunakan logika, kita menggunakan rasionalitas dalam menafsirkan nilai-nilai kebenaran dalam agama atau nilai-nilai pengetahuan menurut kacamata agama, saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Zakir Naik. Beliau banyak melakukan ceramah-ceramah di dunia Eropa, di belahan dunia-dunia yang katakanlah nilai rasionalitas itu sangat agung bagi mereka. Tapi alhamdulillah, dengan pernyataan argumentasi beliau yang menggunakan logika, yang didasari atas Al-Quran dan hadis,
banyak para kaum-kaum yang menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas, banyak yang menjadi mu'alaf. Inilah yang harus kita inginkan. Kalau kita ingin mengusung sebuah logika dan rasionalitas untuk menafsirkan sebuah agama. Tapi bukan membuat suatu kebingungan. Memang kajian itu sangat dalam dari konteks pengetahuan agama. Oleh sebab itu, dalam ceramah seperti itu, alangkah bijaklah itu harus disampaikan pada wilayah-wilayah majelis ilmu. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Dan yang keempat, ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Saya meminjam kata-kata yang penuh bijak yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat, bahwa kita apabila menemukan hal-hal seperti itu, janganlah kita mencela, kita mencaci, atau semua bentuk sifat-sifat yang tidak baik terhadap apa yang disampaikan itu terhadap katakanlah orang tersebut. Yang harus kita lakukan adalah kalau dia sebuah tulisan, jangan kita baca. Kalau dia sebuah ceramah, jangan kita dengar. Dan kita hanya berdoa. Karena memang manusia adalah tempat salah dan lalai. Saya tidak menyatakan bahwa apa itukah suatu kelalaian, karena saya sekali lagi tidak memiliki ilmu pengetahuan. Namun secara logika menurut saya itu luar biasa dan bisa dikatakan lalai dalam menyampaikan hal-hal yang sangat sensitivitas kedalaman pengetahuan agama. Kita respon apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu dengan jiwa yang matang dan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat yang sudah barang tentu juga persaudaraan anak bangsa. Dan saya merasa bahagia, bersyukur memonitor perjalanan di berbagai media sosial. Tidak banyak yang melakukan hujatan-hujatan atau cacian-cacian, maaf. Karena memang itu wilayah-wilayahnya sangat bernilai ilmu dan pengetahuan. Maka yang terbaik itu adalah kita coba mendengar ilmu dan pengetahuan keagamaan yang dimaksud oleh Pak Kiai Buya Syakur itu dari ustadz-ustadz yang memiliki ketinggian ilmu. Surga ini terlalu luas untuk kita gunakan sendiri. Maka marilah kita saling memperingatkan, saling mengingatkan. Semoga apa yang menjadi penyampaian Pak Kiai Haji Buya Syakur Yasin lebih memperkuat keimanan kita umat Islam dan lebih memperkuat jiwa kita untuk tetap menjaga persaudaraan sebagai anak bangsa. Memang banyak perbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Namun perbedaan itu ketika kita sikapi sebagai bagian dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, itu menjadi suatu keindahan. Demikian dari Abah Warkop. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bukan bagian dari suatu pencelaan terhadap beliau, ulama kita. Ulama yang kita hormati, yang kita jaga.
Terima kasih dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam keimanan dan salam kebangsaan. Salam sehat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.